Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan melihat fitur lainnya yang terkait dengan penggunaan function dan juga closures di Rust. Pertama, ada itu yang namanya function pointers. Ya, kita sebelumnya sudah pernah bahas mengenai penggunaan closure pada fungsi ya. Dan sebenarnya kita itu bisa memasukkan ataupun menggunakan fungsi sebagai argumen dalam sebuah fungsi, begitu. Dan yang begini tuh berguna saat kita mau kayak menggunakan fungsi aja deh gitu daripada ataupun ketimbang harus mendefinisikan sebuah closure seperti itu. Dan untuk bisa memasukkan fungsi sebagai argumen sebuah fungsi, kita gunakan si function pointers ini. Contoh, kita misal punya di sini fungsi add one gini, kemudian di dalamnya di sini x plus 1 yang mana x adalah parameter, sini i32, returnnya juga i32, kemudian di sini kita kasih fungsi fn do twice. Oke, sini returnnya sama i32. Untuk body functionnya itu dari parameter f fn. Oke, sini arg i32, sini juga i32, sini f arg plus f arg seperti ini. Dan untuk main function, let misalnya answer dari do twice. Di sini kita kasih dia itu si add one dan juga angka 5 misalnya. Dan untuk teksnya misalnya the answer is gini, kemudian answer. Oke, yang komen ini di atas. Nah, seperti ini. Di sini kita buat fungsi add one, lalu kita buat fungsi do twice yang mana punya dua parameter. Oke, ada f berupa function pointer dan arg yang cuma parameter biasa dengan tipe 32. Jadi, function pointer itu ditandai dengan fn yang ini. Oke, huruf kecil semua. Seperti contoh yang di sini kan kita buat nih fn i32, returnnya i32, begitu. Ditempatkan untuk tipe si f ini ya, f parameter f gitu. Coba kita jalankan dulu deh. Yang ini kita jalankan cargo run. Nah, di sini answer-nya atau jawabannya adalah 12 dari hasil yang ini. Oke. Jadi, dari hasil yang 12 tadi itu untuk prosesnya dalam fungsi do twice kita masukkan parameter yang ini, di dalam main function ya. Kita masukkan parameter pertamanya si fungsi add one. Oke. Yang di sini. Karena itu parameter, kita kembali ke sini, karena itu parameter f yang ini sekarang itu adalah si add one. Jadi di sini itu adalah si add one function. Dan dalam body add one function ada proses kalkulasi yang menambahkan nilai parameternya si x dengan 1. Jadi, karena parameter kedua do twice yang kita buat di sini adalah angka 5, add one function nilainya adalah sekarang itu 6 dari proses f arg yang ini. Jadi ini tuh proses yang di sini tuh kayak 6 ditambah 6 itu jadinya 12 jawabannya seperti itu. Dan di sini kita tempatkan fn ini secara langsung sebagai tipe parameternya itu karena dia adalah sebuah tipe. Dan kalau teman-teman ingat dengan closure traits fn, fn mute, dan juga fn once yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, si function pointers ini itu sudah mengimplement ketiga macam trait tersebut. Sehingga kita tuh bisa menggunakan function pointer sebagai argumen untuk fungsi yang membutuhkan sebuah closure untuk parameternya. Begitu. Misalkan kita buat contoh begini. Let nums misalnya. Kita punya nums, vektor nums, di situ 1, 2, 3 misalnya. Kemudian kita let str misalnya. Kemudian di sini, oh ya, anotasi dulu deh. Ini str nggak bisa deh. Num str misalnya deh. Num str. Di sini string dari nums, kemudian kita iter, kemudian kita map, kemudian kita collect. Oke. Nah, di dalam mapnya kan biasa kita pakai begini tuh, ada closure.
Kalau contoh ini kita mau toString, kita mau jadikan namanya itu string dari integer. Jadi dengan contoh yang begini sudah kita cukup familiar ya. Ini saya kasih underscore dulu ya. Yang cukup familiar kan, kita sudah pernah juga gunakan sebelumnya dan mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan bentuk begini. Di sini ada pipeline yang menandakan dia adalah closure. Yang begini bisa kita ubah, bisa kita ubah menjadi ataupun menggunakan function pointer. Misal, sini saya buat variabel baru, ini saya hapus, kemudian di sini saya ganti dengan toString, kemudian toString. Oke, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ya kalau yang ini tuh kita gunakan toString function yang ada di toString thread yang sudah diimplementasikan standar library untuk semua tipe yang mengimplement display thread, seperti itu ya. Dan teman-teman nanti bisa cek langsung ke dokumentasi untuk detail toString thread ini. Lalu untuk contoh lainnya, misalnya kita punya enum status, kemudian di sini kita kasih value misalnya 32, lalu ada stop misalnya. Kemudian di sini let statuses, oke. Kemudian ketinggalan di sini vektornya status. Lalu di sini kita mau buat dari range saja, di sini map, kemudian collect. Gini, range-nya U32 hingga 10 deh begini ya. Lalu di map-nya ini status value seperti ini. Ini saya kasih underscore biar nggak ada warning. Ya, seperti ini. Jadi di contoh ini kita bisa gunakan si enum ini ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita pernah bahas kalau enum itu bisa varian enum itu bisa jadi function yang mana variannya terasosiasi ke sebuah tipe. Kalau sini kan U32. Dan kalau istilahnya sih sebenarnya itu dikenal dengan initializer function, seperti itu. Dan di contoh ini kita bisa gunakan initializer function varian value sebagai function pointer, sebagai function pointer argumen sebuah method yang membutuhkan closure, seperti method map yang di sini. Dan di sini nilai varian value jadinya angka 0 hingga 9, karena kan di sini cuma sampai 10 nih. Di sini jadinya si value itu value dalam kurung 0, value dalam kurung 1, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada cara di mana kita bisa menggunakan closure sebagai return sebuah fungsi. Baik, ini saya tutup dulu deh. Ini saya tutup, kemudian fn main. Nah, begini. Jadi ada cara di mana kita bisa menggunakan closure sebagai return sebuah fungsi. Perlu diingat, closure direpresentasikan oleh thread. Jadi kita nggak bisa mereturn closure-nya secara langsung. Dan juga closure tidak punya concrete type yang returnable. Jadinya juga kita itu nggak bisa gunakan function pointer fn yang ini tadi sebagai return type-nya. Misal kita punya fungsi semacam ini deh, fn returns closure misalnya ya, ini contoh. Kemudian fn di sini i32, di sini i32 untuk body function-nya, si x misalnya x plus 1, dan seperti ini contoh. Ingat, karena closure direpresentasikan oleh thread, kita nggak bisa pakaiin return function-nya dengan concrete type. Makanya di sini kita pakai thread fn. Kalau kita ganti dengan begini, nah itu nggak bisa gitu loh, mismatch. Jadi kita harus pakai thread. Dan dalam contoh ini kita return thread object dengan fn thread yang berupa integer. Karena di sini kita save error, kita coba cek bagian compilernya memberikan saran apa. Cargo run. Kita lihat dari atas. Nah, di sini muncul informasi error kalau size dari return-nya itu nggak diketahui gitu. Ya, Rust nggak tahu berapa space yang dibutuhkan untuk menyimpan closure. Dari informasi compiler juga, kalau kita scroll ke bawah, kita disarankan pakai impl thread yang ini, kalau teman-teman masih ingat. Coba kita ikutin saran compiler ini ya. Kita ubah kodenya. Ini seperti ini. Mungkin kalau untuk sini kita kasih move deh. Ya, seperti ini. Nah,
di sini kita gunakan infiltrate syntax sesuai saran compiler dan kita save, kodenya juga udah nggak error ya. Kita compile tentunya juga nggak error. Tapi yang begini itu bisa memunculkan masalah untuk kasus tertentu. Misal, fungsi yang ini punya parameter untuk dijadikan conditional return-nya. Misal kita kasih y misalnya, y kedua. Kemudian di dalam sini, if y besar dari 0, else. Dan seperti ini. Kemudian juga saya duplikat. Kita mau pakainya itu misalnya y plus x, kemudian di bawah sini adalah si y kurang x. Seperti ini. Oke, ini saya save. Nah, oh ya sorry, maaf. Ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tuh setelah saya save, error ternyata. Ya, karena setiap closure itu unique return type-nya. Dan karena fungsi ini punya infiltrate syntax yang hanya bisa untuk satu jenis tipe, tapi di kode ini dia mencoba return dua tipe dari salah satu closure. Ya, karena kan dia unik tuh. Kalau kita cek lagi deh saran compiler ya. Kita cek saran compiler. Oke, dari atas ini. Ya, di sini kita itu perhatiin errornya sama ya di bagian sini ya. Expected closure found a different closure. Oke. Kemudian di bagian sini help-nya ini di bagian note dulu. No two closures even if identical have the same type. Ya, memang karena dia unik tadi yang saya sampaikan. Kemudian bagian bawah sini consider boxing your closure and or using it as a thread object. Berarti kita disuruh pakai thread object yang kayak awal tadi itu loh dengan din syntax ya. Kemudian di sini kita ganti deh misalnya seperti ini, ya kan? Kemudian ini saya save. Oke, errornya beda lagi. Coba kita cek lagi compiler. Nah, di sini kita cek lagi bagian atas. Ternyata kita dapati error terkait return size yang Rust nggak tahu kayak sebelumnya. Dan kita juga disarankan kalau bagian bawah sini itu menggunakan box smart pointer. Jadi kalau kita ngikutin saran yang ini, kita cukup ubah kodenya itu menjadi semacam ini. Ini saya kasih box, kemudian juga di sini adalah box new, ini new. Kemudian di sini juga dikasih box new, kan seperti ini. Oh, ini satu lagi. Ya, sudah mengikuti ini. Kemudian kita save. Oke, ternyata sudah nggak ada error, udah aman nih bentuknya. Kalau kita kembali ke bentuk yang awal fungsi tadi, ini return closure yang ini kita tutup, kemudian yang ini saya hapus, kemudian ini juga saya hapus, ini saya tutup, ini saya hapus. Jadinya bentuknya itu move-nya dihilangkan, jadi di sini adalah cukup x plus 1. Seperti ini. Ini bentuk yang awal tadi untuk bentuk yang benarnya gitu loh. Jadi ya itulah beberapa hal terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam menggunakan functions dan juga closures. Jikapun teman-teman masih ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi link yang saya sertakan pada deskripsi video ya. Jadi mungkin sekian untuk video hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.